warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah kalian siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar di tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran yang kedua. Kira-kira hari ini kita belajar apa ya? Mari kita belajar bersama-sama. Apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan? Mari anak-anak kita belajar di pembelajaran ini. Bagaimana penggunaan energi alternatif ini? Apakah bisa merusak lingkungan atau tidak? Dan bagaimana usaha kita supaya bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Penggunaan energi alternatif bertujuan mengurangi penggunaan energi dari fosil, seperti minyak bumi. Mengapa? Karena butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukan minyak bumi. Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan. Pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Salah satu cara paling bijak yang dapat kita lakukan adalah berhemat energi. Ayo hemat energi. Hari ini Udin dan teman-teman belajar mengenai energi minyak bumi. Di awal pelajaran, Pak Burhan menyajikan sebuah gambar mengenai proses pembentukan minyak bumi. Ternyata membutuhkan waktu yang sangat panjang dan berjutaan tahun. Wah, pantas saja Udin sering mendengarkan anjuran hemat energi di mana-mana. Ketika berjalan pulang dari sekolah, Udin, Lani, Edo, dan Siti berbincang-bincang mengenai menghemat energi. Mereka berpikir seharusnya ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak warga di kampung Babakan untuk melakukan penghematan energi. Listrik, bahan bakar kendaraan, dan air adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh warga desa sehari-hari. Edo ingat, hampir sepanjang hari televisi di rumahnya selalu menyala. Ada atau tidak ada yang menonton, seperti sudah menjadi kebiasaan saja untuk langsung menyalakan televisi di pagi hari. Bahkan ketika Edo ke sekolah, ayah kerja, dan ibunya memasak di dapur, televisi masih menyala tanpa penonton. Nah, itu satu hal yang dapat Edo lakukan. Meninggalkan anggota rumahnya untuk menghemat penggunaan listrik. Memang, memperoleh aliran listrik adalah salah satu hak masyarakat. Tetapi perlu diingat bahwa kewajiban pemakaian listrik bukan hanya membayar tagihan, tetapi juga harus menghemat pemakaian. Lani juga ingat, ibunya selalu mengendarai sepeda motor untuk urusan apapun. Bahkan belanja ke warung Empok Nina di ujung kampung pun ibu mengendarai motor. Lani menyadari ia harus mengingatkan ibu untuk menggunakan kendaraan seperlunya. Ibu perlu menghemat bahan bakar motor. Untuk jarak yang dekat, lebih baik berjalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, lebih murah, dan lebih sehat. Udin dan Siti jadi berpikir keras. Pasti ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak keluarga dan warga sekitar menghemat energi. Walaupun masih anak-anak, mereka pun menggunakan hak mereka sebagai pemakai energi. Jadi, mereka pun mempunyai kewajiban untuk melakukan penghematan. Akan lebih baik jika mereka bisa menjadi pengingat warga. Ayo, hemat energi. Nah, bacaan ini anak-anak mengingatkan kita bahwa kita harus menghemat energi yang ada di sekitar kita. Karena energi itu yang kita gunakan bisa saja cepat habis apabila energi yang dari fosil, contohnya minyak bumi, lalu energi listrik juga seperti itu.
Mari anak-anak kita belajar untuk menghemat energi seperti yang dicontohkan Edo dan Lani tadi. Biasanya Edo menyalakan TV sepanjang hari dan tidak ada penontonnya ya, tetapi dinyalakan. Tapi di situ Edo sadar dia harus mengingatkan keluarganya untuk menghemat energi. Lalu Lani juga begitu. Dia tahu ibunya itu kemana-mana selalu memakai motor ya. Motor itu membutuhkan bensin. Bensin itu salah satu minyak bumi. Dekat rumah saja harus naik motor. Itu ibunya Lani. Lalu Lani sadar dia harus mengingatkan ibunya untuk menghemat bahan bakar motor. Caranya kalau pergi ke tempat-tempat yang dekat itu bisa berjalan kaki atau naik sepeda. Coba kalian anak-anak belajar untuk menghemat energi. Berdasarkan teks di atas, analisis pertanyaan berikut. 1. Mengapa kita perlu menghemat energi? Supaya energi di sekitar kita tidak mudah habis ya. Lalu yang kedua, tindakan-tindakan apa yang sudah dilakukan untuk menghemat energi? Hayo, tindakan apa tadi? Mematikan televisi saat tidak ditonton, mematikan keran saat air sudah penuh, atau tidak dipakai lagi. Lalu, hemat penggunaan bahan bakar motor dengan cara jika berpergian di jarak dekat bisa jalan kaki atau naik sepeda. Selanjutnya, tuliskan tindakan-tindakan yang belum menunjukkan menghemat energi. Nah, itu tadi anak-anak, tindakan apa yang menunjukkan menghemat energi ya. Tadi contohnya menyalakan televisi sepanjang hari, menyalakan lampu di siang hari, tidak memakai air saat tidak dipakai ya. Lalu itu tadi contoh tindakan yang belum menghemat energi. Dan yang terakhir, hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita di atas? Nah, hal baiknya kita harus menghemat energi. Lalu kita harus sadar bahwa energi di sekitar kita itu harus digunakan secara bijak. Ya, selalu berhemat energi juga cara yang paling bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat, itu adalah kewajiban kita. Nah, di sini Ibu akan menunjukkan suatu peta pikiran. Di sini kalian bisa menyebutkan apa saja sih yang sudah kalian lakukan untuk menghemat energi. Ibu punya contohnya nih, apa saja yang kita lakukan untuk menghemat energi. Yang pertama yaitu gunakan air secukupnya. Selanjutnya, matikan pompa air jika tidak digunakan. Lalu, matikan peralatan listrik bila tidak digunakan. Kemudian, gunakan peralatan rumah tangga yang hemat energi. Dan gunakan kendaraan secara bersama-sama. Dan yang terakhir, kurangi penggunaan kendaraan. Nah, ini tadi mungkin cara-cara kita untuk menghemat energi. Sekarang amatilah lingkunganmu. Tulislah fakta-fakta yang kamu temui mengenai kesadaran masyarakat dalam menghemat energi. Lalu, kamu dapat melakukan wawancara kepada ketua RT atau warga di lingkunganmu. Tuliskan fakta-fakta yang kamu temui pada tabel berikut. Apa saja sih hal-hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk menghemat energi? Misalnya mematikan lampu saat siang hari, mematikan keran air saat tidak diperlukan lagi. Nah, mungkin anak-anak memerlukan fakta-fakta yang
tidak hemat energi. Kalian bisa tuliskan contohnya mencuci mobil dengan air yang mengalir lama ya. Itu adalah fakta-fakta yang kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Dari fakta yang kalian temukan, kelompokkan hal yang sudah baik dan hal yang belum baik ke dalam kolom ini ya. Contohnya seperti hal yang sudah baik yaitu membatasi jam menonton televisi. Lalu hal yang belum baiknya membiarkan televisi menyala sepanjang hari. Silahkan anak-anak tulis di buku tulis kalian masing-masing ya. Demikian tadi pembahasan kita di mata pelajaran tematik tema 2 selalu berhemat energi, subtema 3 energi alternatif pembelajaran yang kedua. Semoga video ini membantu anak-anakku semuanya. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.